Dan saya owner dari Pimpin Aquarium. Kali ini kita akan membahas tema bagaimana setting reef tank ya bagi para pemula. Nah, sebelum kita lanjutkan lebih detail lagi, mohon diberi like dan subscribe. Terima kasih. Banyak para pemula yang benar-benar gagal dari sejak kita menerbitkan program Singkap. Banyak sekali keluhan yang kita terima dari Sabang sampai Merauke. Banyak mereka yang gagal ya. Jadi akhirnya kita memperhatikan di mana letak kegagalan para beginner atau para newbie dalam memelihara reef tank ini. Jadi kita akan membahas lebih dalam lagi. Sebelumnya pada video yang lalu kita sudah memberikan tips bahwa memelihara marine tank itu sangat mudah sekali. Sangat mudah. Dengan bantuan konsultasi dengan kita pandu, sangat mudah sekali. Sudah banyak sekali yang kita pandu dan semua menyatakan berhasil ya. Dari mulai yang cycling kita anjurkan hanya 3 hari, ada yang melakukannya hanya 24 jam cycling juga berhasil. Dengan panduan kita mereka benar-benar berhasil. Dengan catatan mereka benar-benar memelihara fish only tank. Jadi hanya ikan. Jadi tanknya benar-benar hanya ikan. Mengapa hanya ikan? Karena dengan Anda memulai ke reef tank, itu level tingkatnya sudah lebih tinggi lagi levelnya. Jadi lebih ribet. Karena itu akan coba kita bahas lebih detail, terperinci, dan Anda jika mau memelihara reef tank, saya bisa membantu Anda sampai berhasil. Jadi para beginner, yang pertama sekali Anda dan sangat diwajibkan, apakah Anda sudah mempunyai chiller? Apakah sudah memiliki pendingin di rumah Anda? Ya, bisa aja mungkin tank Anda letakkan di kamar ya, dan kamarnya AC-nya hidup 24 jam. Jadi suhu berkisar 25 derajat stabil pada suhu itu. Jika Anda mau memelihara reef tank, syarat yang paling utama adalah Anda memiliki chiller. Karena suhu udara yang diharapkan pada reef tank itu stabil pada level 25 derajat Celcius. Jika Anda tidak memiliki chiller atau pendingin, atau Anda bisa membuat airnya menjadi stabil pada suhu 25 derajat Celcius, jangan Anda harapkan reef tank Anda itu akan bagus. Malah saya prihatin sekali, banyak sekali para pemula tidak mengerti. Jadi asal beli koral tanpa mengerti apa yang dibutuhkan oleh koral ini supaya bisa bertahan hidup di akuariumnya. Banyak tank yang saya dapatkan video dari para pemula hanya ada top filter doang. Udah memelihara koral, saya aja terkejut. Karena mengapa? Karena kata akuaris pemula ini, pada saat mereka membeli koral dari toko A, toko B, toko C, semua menyatakan boleh hidup dipiara tanpa menyatakan syarat-syarat apa yang harus dilakukan oleh para newbie ini agar koralnya hidup. Jadi banyak sekali para newbie ini yang gagal saya lihat karena itu sistemnya sangat sederhana sekali. Top filter, filter samping, filter belakang. Kadang ada memang yang pakai sun filter, tapi tidak ada sesuatu yang bisa mendukung supaya suhu air ini stabil. Karena dengan adanya pompa-pompa di dalam akuariumnya, itu suhu akan semakin tinggi, sekitar 30-31 derajat. Pada jenis-jenis koral tertentu, itu tidak akan bisa bertahan lama. Lama-lama dia akan bleaching, semakin mati dan semakin mati. Memang tidak langsung mati. Bisa Anda lihat, koral itu mula-mula ya akan mati sebagian akhirnya lama-lama mengecil ya, mengecil. Jadi yang mula-mula kembang begitu besar, akhirnya semakin lama semakin menciut. Itu artinya koral Anda semakin sekarat ya. Terkecuali Anda memelihara polip ya, seperti soft koral yang didapatkan atau anemon yang didapatkan pada daerah tepi pantai. Itu umumnya suhu di tepi pantai tidak begitu dingin ya. Kalau deep sea water punya itu, deep sea coral itu pasti dingin sekali. Jadi semakin dalam kita menyelam ke dasar lautan, kita akan menemukan semakin indah warna-warna daripada koral tersebut. Tapi kalau di pantai hanya pada garis sekitar 10 meter, itu pada umumnya koral yang kita temukan warna-warna coklat doang begitu ya. Tidak ada warna-warninya. Ya paling hanya polip, mungkin jamur-jamur.
itu bisa kita temukan di sekitar pantai. Jadi para newbie, jika Anda benar-benar mau memelihara reef tank, salah satu syaratnya adalah apakah Anda sudah memiliki chiller. Jika Anda belum memiliki chiller, urungkan niat Anda untuk memelihara terumbu koral. Nah, bagaimana jika Anda sudah terlanjur memelihara koral? Banyak sekali para newbie diperlihatkan kepada kita videonya. Wow, koralnya banyak sekali. Skimmer tidak punya, ya. Hanya punya filter hengong atau filter samping, tapi dia membeli koral banyak sekali. Nah, mereka ini banyak yang gagal, ikannya banyak sekali yang mati. Mengapa demikian? Jadi sudah kita katakan, jika Anda sudah mau langsung naik ke level 10 tanpa melewati level-level pertama, level awal, Anda akan gagal. Sayangkan, bukan hanya uang yang habis, waktu Anda habis, koral yang begitu indah juga akan mati sia-sia di tangan Anda. Koral itu adalah makhluk hidup, sayangilah makhluk hidup itu. Nah, ini kebetulan kita berbincang cukup panjang dengan akuaris di Jakarta, Pak Andrew. Salam Pak Andrew. Mudah-mudahan Bapak aja melihat tayangan ini. Pak Andrew tinggal di Ancol di Marina Coast, ya. Bapak ini bercerita bahwa dia sudah mengalami kegagalan yang berkali-kali. Kalau soal uang sudah tidak ada batas yang habis, ya. Sudah ratusan katanya habis ikan yang dia beli, setiap beli habis, setiap beli. Dan dia memiliki reef tank yang sangat besar, komplit seluruhnya. Nah, mengapa ikannya selalu mati? Nah, ini akan kita bahas. Walaupun sudah memiliki chiller, di reef tanknya ikan selalu mati. Ini akan kita bahas nanti mungkin pada video berikutnya. Karena tidak semua ikan bisa stay dalam reef tank Anda. Jadi itulah saya katakan mengapa pada umumnya, karena para hobis ini tidak memahami soal ikan, ya. Jadi ada ikan yang boleh dikatakan reef safe memang benar, tetapi tidak cocok pada tank Anda. Jadi jangan Anda terlalu banyak mengikuti video dari luar di mereka menunjukkan wah ikannya penuh, reefnya juga penuh. Anda harus lihat sistem mereka, karena mereka udah cukup memakai peralatan yang modern seluruhnya, semuanya serba otomatis dan semuanya serba terukur. Mereka udah bisa melihat pH-nya semua dengan digital, segala-galanya udah digital dan luar biasa. Memang mereka mentaati bagaimana step by stepnya memelihara reef tank itu. Maka Anda jangan heran, reef tank mereka sangat indah sekali. Karena mereka benar-benar expert, dan bukan cuma expert doang, mereka juga memiliki dana budget yang tidak terbatas. Nah, bagaimana kita di sini? Kita saking hobinya gado-gado, belum apa-apa, wah saya mau pelihara ikan, saya mau pelihara koral, saya mau dan sebagainya. Akhirnya semuanya pada gagal dan kasihan, jadi kita cukup prihatin. Nah, jadi jika Anda menonton channel ini, Anda juga di rumah memelihara reef tank, tapi tanpa syarat yang pertama tadi, ya Anda urungkan, silakan Anda jual kembali koral Anda kepada mereka yang memiliki chiller atau mereka yang memiliki wadah yang benar-benar bisa untuk kelangsungan hidup daripada koral-koral yang sekarang Anda pelihara. Pada para newbie, jika Anda pengen menjadi reefer, salah satu syaratnya adalah Anda memiliki chiller, ya, dan sistem yang sempurna. Jika filter Anda itu hanya sekedar saja, jangan Anda harapkan ikan reef tank Anda akan awet. Tidak akan, Anda akan gagal total. Nah, sebelum itu terjadi, sebelum Anda menghabiskan waktu, sebelum Anda menghabiskan uang, sebelum terumbu-terumbu karang ini mati di tangan Anda, ya saya sarankan juallah kembali kepada mereka yang bisa memeliharanya dengan bagus. Baik, kali ini adalah sebagai pembukaan bagaimana tips untuk memelihara reef tank. Kita akan sambung pada video berikutnya, lebih detail lagi, kita akan bahas lebih terperinci. Terima kasih.